Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada munada. Kalimatnya adalah ya harisal baiti. Ya harisal baiti, wahai penjaga pintu. Ya harfun nidai, ya adalah huruf panggilan atau adatun nida, alat memanggil. Kita telah belajar tentang munada ini. Bicara tentang munada berarti kita juga bicara tentang harfun nida, huruf panggilan atau adatun nida. Selain ya, ada lagi yang lain yaitu ayah, haya, ayu ya atau ayyuha. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya alif, dan alif ini sukun, tidak pernah berubah harokatnya menjadi fathah, menjadi dhamma atau menjadi kasrah. Dia selamanya sukun, maka dikatakan mabniun ala sukun. Harisa, harisa adalah munada, dia adalah munada. Apa munada itu? Ismun yudhkaru ba'da ya au ihda akhawatiha. Dia adalah isim kata harisa ini. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari artinya, kemudian dia bisa menjadi mudhof. Kalau ada kata yang bisa menjadi mudhof, maka dia adalah isim. Yudhkaru disebutkan ya, ba'da ya setelah ya. Kita lihat dia, kata harisa ini ditulis atau disebutkan setelah ya. Au ba'da akhawatiha, atau setelah saudara-saudaranya, saudara-saudara yang lain selain ya ini ya. Mansubun, dia mansub. Kita lihat harokat terakhir dari kata harisa ini adalah fathah ya, karena mansub itu dibaca nasab, mansub identik dengan fathah. Kenapa dia mansub? Li'annahu mudhof, karena dia adalah mudhof. Apa mudhof itu? Ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan dengan isim sesudahnya, isim yang digabungkan dengan isim sesudahnya. Ada sebuah kata digabung dengan kata yang lain. Awalnya satu kata ini bermakna umum ya, belum jelas penjaga apa. Tapi setelah digabungkan dengan kata yang lain baru menjadi jelas ya. Fata'arrafa bi hadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah setelah penggabungan tersebut dan menjadi lebih khusus. Penjaga apa belum jelas, kemudian digabungkan dengan kata rumah ya, maka kata ini bermakna penjaga rumah, menjadi lebih khusus artinya. Kenapa dia tadi mansub? Karena dia mudhof ya. Munada itu dia bisa mansub, dihukumi mansub apabila dia mudhof ya. Ada tiga macam itu. Yang pertama mudhof, yang kedua syabih bil mudhof atau musyabbah bil mudhof, atau nakirah ghairu maqsudah. Yunsabul munada idza kana mudhofan aw syabihan bil mudhof aw nakirah ghairu maqsudah. Munada itu dinasabkan apabila dia berupa mudhof atau yang menyerupai mudhof atau nakirah ghairu maqsudah. Karena ini kata harisa ini berupa mudhof, maka dia dihukumi mansub ya, dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya fathah. Kita lihat tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena kata harisa ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah dia isim ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya. Zahira 'alal akhir, jelas nyata di akhirannya. Kenapa? Karena akhirannya ini bukan alif ya. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah 'alal alif, fathah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif ya, karena alif itu beruzur. Tapi karena akhirannya sin, maka tanda nasabnya dengan fathah zahira 'alal akhir, fathah yang jelas, yang nyata di akhiran, yang bunyinya sa ya. Kemudian al-baiti mudhafun ilaih, dia adalah mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih itu? Al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf ya. Ada dua kata digabung menjadi satu. Yang pertama, kata yang pertama namanya mudhaf, yaitu kata haris. Kata yang kedua namanya mudhaf ilaih ya. Majrurun, mudhaf ilaih itu dihukumi majrur ya, wajib majrur. Kita lihat harokat terakhirnya adalah kasrah ya, karena majrur itu identik dengan kasrah. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah ya. Kenapa? Karena kata al-baiti ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu.
Jika kita rubah dia ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda jarnya tidak lagi kasroh tapi ya. Zahiru 'alal akhir, jelasnya tadi akhirannya ya, bunyinya ti ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah 'alal alif, kasroh yang digantikan, yang dikira-kira dengan alif. Karena dia isim maksur. Begitu juga kalau dia isim manqus akhirannya ya, tanda jarnya juga bukan dengan kasroh zahirah, tapi dengan kasroh muqaddarah 'alal ya, kasroh yang dikira-kira yang digantikan dengan ya. Karena akhirannya bukan alif, bukan ya, akhirannya ta, maka tanda jarnya dengan kasroh zahirah, kasroh yang nyata, yang jelas di akhiratnya. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.